bilang cukup terbatas. Mobil pemadam kebakaran. Sedangkan kios yang terbakar di jalan ini semuanya terbakar. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari kios yang sudah tutup. Jadi jalan dia di tempat jadi kesulitan karena di jalan kan ada banyak kios yang sudah ditutup juga karena sudah biasa sudah tutup jalan dan belum dipadamkan. Dan saat ini pemadam kebakaran masih bekerja keras dan isian karena ini juga sampingnya itu berjalan dengan Kebayoran Baru. Sehingga kita juga harus mengantisipasi jangan sampai api menjalar proses Kebayoran Baru. Dan ini mengenai tahanan-tahanan juga tidak banyak digunakan. Dan sementara ini di lokasi kejadian penyebab waktu karena bekerja dan juga pemadam untuk memadamkan api. Ini sementara yang dapat kami. Pak, bisa dikonfirmasi sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? Ada sekitar 500. Itu 500 kios yang sedangkan terutama mobil pemadam kebakaran sudah tidak dinas. Pak, untuk kondisi Polsek sendiri ini kan berdekatan sekali. Bagaimana Pak kondisi Polsek saat ini Pak? Saat ini alhamdulillah puji Tuhan Polsek sudah bekerja sama yang baik sehingga api tidak menjalar ke Polsek. Dan mulai tahanan-tahanan yang di Polsek kami sementara ini kita akan dulu ke Polres karena memang bersebelahannya itu dengan tahanan, ruang tahanan. Jadi kami mengamankan dulu para tahanan yang dari proses itu Pak, operasional pasar Taman Puring ini sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah tadi masih pada buka semua Pak? Jadi tutupnya dari masih ada juga yang buka. Jadi yang kami tunggu kemudian memang pelapor yang menyampaikan penyebab dari jangan sampai timbul kerugian. Pak, ini kan situasi cukup kacau ya Pak. Nah, untuk pengamanannya sendiri dan mungkin untuk para pengguna jalan nih Pak, lalu lintas yang ditutup mana saja Pak? Sudah pasti kami melakukan rekayasa lalu lintas untuk kita alihkan pengguna jalan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Kami mendahulukan mobil pemadam kebakaran bisa masuk ke tempat kejadian perkara. Ya, sudah pasti kita, tapi kerjasama pihak kepolisian, pihak dinas kebakaran, dan kelurahan dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru pada khususnya dan umumnya di Jakarta Selatan, maka mobil-mobil itu bisa diberikan kecepatan, mobil-mobil pemadam kebakaran bisa diberikan kecepatan untuk menuju ke tempat kejadian perkara. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu dan menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh dinas kebakaran sebanyak 34 unit. Apa?
Oh, semua toko yang ada di Taman Puring itu semuanya terbakar. Penjual apa Pak? Apakah elektronik ataupun keperluan atau apa? Jadi semua toko ini kan lengkap, di Taman Puring ini kan lengkap. Ada toko pakaian, sepatu, elektronik, dan lain-lainnya. Jadi yang angkap itu berawal dari salah satu toko yang sudah tutup. Sudah Pak. Oke ya. Itu dulu ya, kita kerja dulu ya. Pak, berarti sejauh ini belum terinformasi apa penyebab. Itu nanti puslapor ahli yang menentukan. Kapan akan digelar olah TKP biasanya? Nanti setelah selesai dulu. Nanti ya. Apinya padam dulu. Ya. Semuanya sudah kondusif. Baru petugas lapor melaksanakan tugasnya. Ya, kita amankan dulu TKP. Kita polisiin dulu, baru pihak ahlinya yang datang untuk melakukan olah TKP. Izin pelangnya di sini, Di petugas ini. Terima kasih Pak Kapolres. Anda baru saja mendengar keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Lilipali, yang menyampaikan laporan terakhir ada 500 kios pedagang yang terdampak dari kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Dan sejauh ini fokusnya adalah upaya pemadaman terlebih dahulu. Saat seluruh kawasan ini sudah bebas dari api, titik api sudah tidak terlihat lagi, proses pendinginan sudah berjalan, dan kondisi seluruh area pasar maupun juga sekitarnya terpantau kondusif, maka tim Lab 4 akan melakukan analisis untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Dan sejauh ini dari beberapa laporan yang kami terima, baik itu dari jurnalis kami yang berada di lapangan maupun juga pengakuan salah seorang pedagang, belum ada laporan korban jiwa, korban luka yang terdampak langsung dari kebakaran yang sampai dengan saat ini masih terus berkobar hingga saat ini. Akses lalu lintas di Jalan Kiai Maja yang berdekatan langsung dengan area kebakaran ini juga terpantau cukup padat. Tadi dari laporan tim liputan kami juga menyampaikan dari arah CSW, dari arah sekitar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan menuju ke sekitar Jalan Kiai Maja ini terpantau cukup padat kendaraan, sehingga seluruh pengguna jalan yang saat ini masih beraktivitas di sekitarnya untuk mengikuti seluruh arahan dari petugas, terutama juga tim yang sampai dengan saat ini masih melakukan proses pemadaman. Kesediaan dari para pengguna jalan maupun juga warga sekitar untuk tetap tertib selama proses pemadaman ini menjadi penting untuk mempermudah proses pemadaman api di sekitar ataupun di Pasar Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan. Visual di sebelah kiri layar kaca Anda adalah keadaan saat ini saat proses pemadaman masih tetap berjalan dan masuk dalam proses untuk melihat titik-titik api lainnya. Sementara untuk visual di sebelah kanan adalah keadaan saat awal kebakaran diketahui oleh para pedagang dan sebagian memilih untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Kami akan lanjutkan breaking news. Asri Gunawan akan melanjutkan dengan laporan langsungnya nanti usai jeda berikut ini. Telinga gatal? Telinga kok